Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik, Polres Kepulauan Sula, Polda Maluku Utara melalui Humas menggelar pelatihan kehumasan tahun anggaran 2025. Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran Humas dalam membangun citra dan kepercayaan publik. Dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi publik, Polres Kepulauan Sula melaksanakan kegiatan pelatihan kehumasan. Berikut informasinya untuk Anda. Kepolisian Resor Kepulauan Sula melalui Satuan Kerja Seksi Humas menggelar pelatihan kehumasan yang berlangsung di Gazebo Mako Polres Kepulauan Sula beberapa waktu lalu. Pelatihan dibuka langsung oleh Kapolres Sula AKBP Kodrat Muhartanto dan dihadiri para pejabat utama Polres serta para operator. Narasumber dalam kegiatan ini menghadirkan rekan media Rahman Latukonsina dari media investigasi.news dan Samsur Hasan Silia dari media Sentil. Dalam arahannya, Kapolres Sula menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung program Jaga Sula. Ia menekankan pentingnya peran Humas sebagai ujung tombak komunikasi dan citra institusi kepolisian. Senada dengan hal tersebut, PS Kasih Humas Polres Sula Ibda Rizal Polpoke mengimbau para operator untuk memanfaatkan pelatihan ini dalam meningkatkan kompetensi dan mendukung transparansi informasi kepada masyarakat. Pelatihan ini dinilai sebagai langkah strategis Polres Sula untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang sejalan dengan visi Polri yang presisi. Pelatihan kehumasan diharapkan dapat terus berlanjut untuk memperkuat peran Humas sebagai jembatan komunikasi antara polisi dan masyarakat. Dari Humas Polda Maluku Utara melaporkan untuk Polri TV. Informasi yang dapat kami sampaikan, saya Brigadir Dewi Polda Maluku Utara melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka memperkuat komitmen ketahanan pangan dari daerah untuk Indonesia, Polda Jawa Timur bersama Universitas Negeri Surabaya deklarasi sinergi ketahanan pangan. Kegiatan ini digelar akhir Mei tadi. Polda Jawa Timur bersama Universitas Negeri Surabaya, Capdindik Lamongan, dan Sekolah Nasional Tangguh untuk Ketahanan Pangan Rakyat atau Sentra melakukan deklarasi sinergi ketahanan pangan. Deklarasi ini dilakukan di MTS Miftahul Ulum, Solo Puro, Lamongan beberapa waktu lalu. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Rektor 4 UNESA, Dekan Fakultas Ketahanan Pangan, serta perwakilan Polda Jawa Timur. Deklarasi ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman Polda Jawa Timur dan Universitas Negeri Surabaya yang ditandatangani sepekan sebelumnya. Komitmen ini menegaskan pentingnya membangun sinergi ketahanan pangan dimulai dari lingkungan pendidikan. Melalui Fakultas Ketahanan Pangan, Universitas Negeri Surabaya akan mendekatkan kurikulum ketahanan pangan di sekolah menengah. Program ini juga akan diformulasikan dalam bentuk ekstrakurikuler di sejumlah sekolah di Lamongan. Polda Jatim sendiri mengerahkan anggota polisi di bawah koordinasi Satgas Pangan untuk mendukung implementasi program tersebut. Hal ini dilakukan agar cita-cita ketahanan pangan nasional benar-benar terwujud. Dalam rangkaian deklarasi, digelar juga seminar bertema Menjadi Petani Muda Itu Keren yang diisi oleh Wakil Dekan 1 Fakultas Ketahanan Pangan Universitas Negeri Surabaya. Serta ada juga kegiatan penanaman pohon dan kunjungan ke lahan pertanian di sekitar sekolah. Inisiatif ini diharapkan mampu mengembalikan kejayaan sektor pertanian melalui edukasi berkelanjutan di tingkat sekolah. Dari Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Langkat AKBP David Trio Prasojo bersama jajaran menunjukkan komitmennya dalam mendekatkan diri kepada masyarakat. AKBP David Trio Prasojo tidak hanya hadir untuk beribadah, tetapi juga secara aktif turun langsung untuk mendengar dan menyapa warga, menciptakan situasi dan suasana yang humanis dan penuh keakraban. Melalui program Jumat Curhat, warga diajak untuk berbicara terbuka mengenai berbagai hal, mulai dari keresahan yang mereka alami hingga harapan-harapan untuk lingkungan yang lebih baik. Semua dapat disampaikan tanpa sekat, isu-isu seperti judi online, premanisme, sampai pentingnya menjaga keluarga dari pengaruh negatif menjadi topik yang dibahas dalam forum ini. Kapolres Langkat juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi polisi bagi diri sendiri dan keluarga.
Sebuah pesan yang menekankan bahwa keamanan dimulai dari rumah. Inisiatif ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya peran serta setiap individu dalam menjaga ketertiban. AKBP David Trio Prasojo juga mendorong warga untuk aktif menghidupkan kembali pos keamanan lingkungan atau Poskamling sebagai salah satu bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan. Selain itu, warga diimbau untuk tak ragu melapor jika ada potensi gangguan di lingkungan, menegaskan pentingnya kolaborasi antara polisi dan masyarakat. Pemirsa, Ketua Bayangkari Daerah Maluku Utara, Nyonya Sariwaris Agono bersama pengurus daerah dan pengurus Yayasan Kemala Bayangkari melaksanakan panen pekarangan pangan lestari atau P2L. Kegiatan ini bertempat di pekarangan rumah dinas Kapolda Maluku Utara, menunjukkan komitmen Bayangkari dalam mendukung ketahanan pangan keluarga dan pemanfaatan lahan secara optimal. Panen P2L ini merupakan wujud nyata dari program yang digalakkan untuk mendorong masyarakat, khususnya anggota Bayangkari, agar memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan. Dengan menanam sayuran sendiri, diharapkan dapat tercipta kemandirian pangan di tingkat rumah tangga sekaligus memastikan ketersediaan bahan makanan yang sehat dan segar. Adapun hasil P2L yang dipanen dalam kegiatan ini adalah sayur bayam dan kangkung. Sayuran segar hasil panen tersebut kemudian didistribusikan kepada anggota Bayangkari Maluku Utara. Memastikan manfaat dari program ini dapat dirasakan secara langsung oleh para anggota. Kegiatan panen P2L ini berjalan dengan baik dan lancar, mencerminkan koordinasi dan solid antar pengurus dan partisipasi aktif. Diharapkan inisiatif semacam ini dapat terus berlanjut dan menginspirasi lebih banyak pihak untuk terlibat dalam upaya ketahanan pangan demi kesejahteraan bersama. Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Utara melaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kemampuan mengemudi. Program ini secara khusus ditujukan bagi personil Polda Kalimantan Utara, terutama mereka yang bertugas sebagai pengemudi para pimpinan di lingkup Polda Kalimantan Utara dan Polres jajaran, guna memastikan profesionalisme dan keamanan dalam setiap perjalanan dinas. Kegiatan pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Pol Hari Suwianto. Acara pembukaan turut dihadiri oleh Wakapolda Kalimantan Utara, Irwasda Polda Kalimantan Utara, para pejabat utama Polda Kalimantan Utara, serta seluruh kepala satuan lalu lintas jajaran Polda Kalimantan Utara, yang menunjukkan dukungan penuh dari pimpinan terhadap peningkatan kualitas personel. Pelatihan ini dirancang untuk mengasah keterampilan mengemudi personel, meliputi teknik berkendara aman, respon dalam situasi darurat, serta pemahaman mendalam tentang etika berlalu lintas. Tujuannya adalah untuk memastikan para pengemudi memiliki kompetensi terbaik dalam mendukung mobilitas pimpinan, sekaligus menjadi teladan bagi pengguna jalan lainnya. Rangkaian pelatihan peningkatan kemampuan mengemudi ini diakhiri dengan sesi praktek langsung yang dilaksanakan di sirkuit Bumi Rahayu. Sesi praktik ini menjadi ajang bagi para peserta untuk mengaplikasikan teori yang telah didapat, menguji kemampuan mereka di medan yang terkontrol, dan memastikan kesiapan mereka dalam berbagai kondisi jalan. Dari Humas Polda Kalimantan Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi yang akan segera kembali.